Arema FC terus menyiapkan diri mereka jelang musim kompetisi tahun 2022 sampai tahun 2023. Setelah memanasi mesin mereka dengan menjajal PSIS Semarang, klub berlogo singa mengepal ini kembali akan menggelar laga uji coba. Kali ini, yang akan menjadi lawan mereka adalah Rans Cilegon FC. Laga antara Arema FC dan Rans Cilegon FC akan dihelat pada Selasa tanggal 7 Juni bulan depan dan pertandingan ini bakal digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Komunikasi antara manajemen kedua tim sudah dilakukan. Hasilnya, disepakati bahwa akan dilangsungkan pertandingan uji coba antara Arema FC dan Rans Cilegon FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 7 Juni mendatang. Papar Media Officer Arema FC, Sudar Maji, dalam rilis manajemen Arema FC pada hari Sabtu. Tak hanya dari sisi persiapan teknis, pertandingan di Stadion Kanjuruhan dianggap penting karena dinilai mampu mengembalikan atmosfer sepak bola Indonesia dengan kembalinya supporter ke stadion. Hal ini sudah dibuktikan saat Arema FC menjamu PSIS Semarang dalam laga uji coba beberapa waktu lalu. Setelah sukses menggelar pertandingan melawan PSIS dengan kehadiran Aremania beberapa waktu lalu, beberapa tim tertarik untuk merasakan atmosfer di Stadion Kanjuruhan, sebagai ajang untuk adaptasi kembali terkait kehadiran supporter ke stadion. Salah satu tim yang tertarik tersebut adalah Rans Cilegon FC, ungkap Sudar Maji. Akhirnya, disepakati untuk melangsungkan pertandingan uji coba, sambungnya. Rans Cilegon FC sendiri dipastikan datang ke Malang dengan skuad lengkap. Pasalnya, skuad besutan Rahmat Darmawan tersebut menjadikan laga ini sebagai ajang persiapan tim jelang kompetisi. Sementara itu, panitia pelaksana Panpel Arema FC memastikan bahwa laga antara Arema FC dan Rans Cilegon FC ini bakal dibuka untuk umum. Bahkan, mereka juga akan meniketkan laga antara kedua tim bertabur bintang tersebut. Panpel Arema pun sudah menyiapkan 3 kategori tiket, sama seperti pada laga kontra PSIS lalu. Untuk urusan banderol, Panpel Arema juga menetapkan harga Rp40.000 untuk kategori ekonomi, Rp100.000 untuk kategori VIP, dan Rp150.000 untuk kategori VVIP. Persik Kediri akhirnya melengkapi komposisi pemain asing mereka. Macan Putih meminang Joaderson sebagai pemain asing keempat mereka. Joaderson sendiri merupakan pemain asal Brasil. Pemain 26 tahun ini didatangkan untuk menjadi tukang gedor di lini depan Macan Putih. Pelatih Persik Kediri, Javier Roca membeber alasannya memilih Joaderson untuk mengisi satu slot di lini depan timnya. Salah satu alasannya, menurut Roca, adalah rekam jejak Joaderson yang pernah memperkuat tim raksasa asal Brasil, Sao Paulo. Latar belakangnya cukup menjanjikan. Saya tahu persis sangat susah mendapatkan satu slot di klub seperti Sao Paulo. Permainan kamu harus benar-benar bagus, usianya juga masih cukup muda, kata Roca dalam rilis pada media. Kami berharap ia cepat beradaptasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, ia menambahkan. Dengan bergabungnya Joaderson, aroma Samba di skuad Persik Kediri kian kental. Pasalnya, 2 pemain asing non-Asia Persik sebelumnya, Renan Silva dan Arthur Felix, juga berasal dari negeri Samba tersebut. Roca mengaku, tekanan berat sudah pasti akan menggampiri Joaderson. Pasalnya, ia juga akan menggantikan sosok Youssef Ezzejari, penyerang andalan Persik Kediri musim lalu. Siapapun yang akan menjadi striker Persik Kediri musim ini pasti akan sangat berat mengingat performa bagus Ezzejari musim lalu. Pasti ada tekanan dan itu wajar, kata Roca. Karena itu, saya meminta supporter dan pemain lain untuk mendukung Joaderson karena dari sisi permainan akan sangat berbeda, sambungnya. Lebih lanjut, Roca menegaskan tak akan membebani Joaderson dengan target wajib mencetak gol. Pasalnya, ia melihat, pemain yang pernah memperkuat timnas Brasil U17 tersebut lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan. Selama masih aktif atau menjadi pelatih, saya tidak akan meminta striker untuk terus bikin gol, karena sepak bola bukan permainan individu. Selama ia mampu membantu tim dan kerja keras di lapangan, itu lebih penting, tegas Roca. Filosofi bermain saya juga tidak bergantung kepada satu pemain, tapi lebih bagaimana agar seluruh pemain bisa menyelesaikan taktik strategi yang kita mainkan, ia menambahkan.
Selain kedatangan Joe Anderson, Persik juga mendapat tambahan amunisi lain. Sosok amunisi tambahan lain tersebut adalah Fandri Imbiri, yang didatangkan guna menambah kekuatan di lini pertahanan Macan Putih. Gelandang asing Persebaya Surabaya, Igor Vidal belum ikut latihan dengan tim. Pemain asal Brasil tersebut tiba di Kota Pahlawan, Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Penggawa Green Force menggelar latihan di lapangan Tor Sabtu pagi, tanggal 28 Mei tahun 2022. Pelatih Persebaya, Aji Santoso memang memberi kesempatan kepada Igor Vidal untuk beristirahat. Saya beri kebebasan istirahat dulu karena perjalanannya dia sangat panjang 36 jam di pesawat, kata Aji Santoso usai latihan, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Dia sudah komunikasi sama saya tadi malam dan saya beri kebebasan, imbu juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut. Igor Vidal didatangkan Persebaya untuk menggantikan posisi Bruno Moreira Soares. Posisinya adalah gelandang serang, tapi bisa bermain sebagai winger. Igor Vidal kemungkinan baru bergabung pada latihan awal pekan depan, namun, sebelumnya dia akan menjalani tes medis terlebih dahulu. Senin sore dia boleh bergabung dengan tim, meskipun hanya latihan individu di pinggir lapangan dan untuk perkenalan dengan pemain, lanjut Aji. Tetapi kalau dia mau butuh waktu istirahat dahulu, saya izinkan, tegas mantan pelatih Arema FC dan Persela Lamongan tersebut. Aji tidak mau memaksakan Igor Vidal menjalani latihan karena khawatir dengan kondisi, dia tidak mau terjadi hal-hal yang membahayakan.